Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Waisatiara dengan NPM 25001030187 dari Rombal K5, mata kuliah aplikasi komputer, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer tahun 2026. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya membuka dulu instruksi editing dan layouting dari ujian akhir semester aplikasi komputer itu seperti apa dan step by step-nya itu bagaimana. Nah, yang pertama itu disuruh menyisipkan dua tabel dan dua gambar disertai dengan judul atau insert caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Oke, langsung saja kita ke dalam artikelnya. Di sini tuh sebenarnya sudah disediakan dua tabel dan dua gambarnya. Nah, di sini tabel 1, tabel 2, gambar 1, dan gambar 2 yang nantinya akan kita taruh di paragraf yang sudah ada keterangannya sebenarnya. Sudah ada keterangannya yang nantinya kita tempatkan di situ. Misalnya seperti ini. Nah, di bagian ini kan tabel 1 menjelaskan tentang ringkasan ekonomi hijau. Nah, nantinya kita taruh tabel 1 yang tadi itu di bawah keterangan tersebut. Coba kita cek dulu tabelnya. Tabel 1 ini ada 2 kolom dan 8 baris. Nah, sebelum itu saya juga ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat tabelnya. Jadi kalian langsung aja ke menu insert, lalu table, tadikan 2 kolom dan 8 baris. Nah, di sini barisnya masih 6, jadi bisa ditambahkan cukup dengan klik tanda plus di sini. Itu dua. Tadi judulnya tadi tuh sudah saya copy, lalu isinya di copy paste saja. Nah, ini nanti dirapikan saja. Ini center, ini juga center. Nah, di sini penomorannya itu masih belum rapi. Jadi masih belum urut. Seharusnya seperti ini. Nah, jadi saya rapihkan terlebih dahulu. Nah, di pedoman skripsi itu kita tidak boleh atau dilarang untuk membuat penomoran itu menggunakan tanda strip seperti ini atau tanda bulat-bulat seperti ini. Itu tidak boleh. Jadi angka baiknya itu diganti dengan angka atau abjad seperti A, B, C, D. Tapi di sini saya coba pakai angka saja sesuai mengikuti yang di awal tadi. Seperti ini. Yang bawah juga sama. Sudah, tapi fontnya ini masih belum sama. Jadi ini masih ada yang pakai Calibri. Jadi kita samakan dulu Times New Roman dan ukurannya pun masih belum sama. Tapi sebelum itu kita insert caption dulu dengan cara itu kita blok ini lalu klik kanan, insert caption, new label. Kita mulai dari awal aja biar sama-sama ngerti. Tabel 1 itu. Oke. Nah, di sini kita pilih above selected item karena tabel itu judulnya itu di tepi kiri. Kalau yang below selected item itu untuk gambar. Itu nanti kalau gambar itu di bawah. Above terus pencet OK. Nah, kita ketik judul tabelnya ringkasan ekonomi hijau. Nah, ini kita samakan dulu. Ini font, ukuran, dan warna. Nah, untuk
jarak judul sama tabelnya ini, itu jaraknya 1, dan jangan lupa di remove space after paragraph. Nah, tadi kan masih belum sama font dan ukurannya, itu disamakan dulu semuanya. Ini juga masih belum sama. Ctrl A, lalu yang teman-teman 12. Nah, seperti ini. Nah, untuk tabelnya ini, itu pakai tabel desain when table 2. Itu caranya diblok dulu, lalu di bagian tabel desain, itu checklist yang head row sama last column. Nah, pilih yang when table 2. Nah, kalau misalkan di sini berubah jadi bold, ini diatur lagi aja. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita buat tabel ini dari sumber yang lain, itu juga kita harus mencantumkan. Itu di bawah tabel, di tepi kiri, seperti ini. Sumber, contoh misal kompas.com. Nah, seperti ini. Selanjutnya tabel yang kedua, itu di sini. Kita lihat dulu tabel keduanya. Nah, tabel keduanya ini ada 4 kolom dan 7 baris. Di sini sama seperti tadi insert table, terus 4 kolom 7 baris. Ini masih kurang 1, sama seperti tadi, tinggal tambahkan 1. Jadi judul atasnya sudah saya kok, tinggal saya paste, lalu ini di center, dan isinya ini sudah saya copy paste. Lalu sama seperti tadi itu dibikin insert caption, klik kanan, itu insert caption. Nah, ini sudah otomatis tulisannya tabel 1.2 karena tadi sudah otomatis dari yang atas tabel 1.1. Kita tinggal pencet oke. Nah, kita tulis nama judul tabelnya. Bisa main fontnya, times teman-teman, lalu 12 ukurannya, sama warnanya. Spasi dari judul ke tabel itu 1, sama kayak tadi, lalu remove space after paragraph, dan tabelnya itu center. Lalu tabel desainnya itu diatur sama header row, yang dicentang itu header row sama last column. Untuk ininya plan table 2. Nah, ini diatur karena ini berubah bold, itu diatur lagi. Dan jangan lupa sumbernya juga. Misal kompas.com. Seperti itu. Selanjutnya kita sisipkan gambar. Gambar pertama itu di sini. Gambar pertama kita copy paste. Nih. Ini center. Lalu diklik gambarnya, lalu klik kanan, insert caption, sama get new label. Karena ini gambar, klik gambar seperti. Nah, kalau untuk gambar tadi below selected item karena judul gambar itu di bawah dari gambar tersebut. Oke. Nah, untuk judul itu ilustri dari ekonomi hijau. Ilustrasi, ilustrasi dari ekonomi hijau. Ini disamakan fontnya, ukuran, sama warna. Untuk spasinya juga 1, dan 5 spasi.
Untuk gambar kedua juga sama, gambar kedua ada di sini. Copy paste, Ctrl V, lalu center, klik kanan, insert caption, otomatis juga dari yang atas mengikuti ya, lalu oke, ilustrasi. Hmm, disamakan. Untuk bahasa asing itu di garis miring. Spasinya juga sama. Ini. Download ternyata sesuai perintah yang di bawah itu tidak pakai dari. Nah, lalu selanjutnya kita buat daftar tabel dan daftar gambarnya. Itu ada di atas, jadi kita buat next page dulu dengan cara klik layout, lalu di bagian bridge, itu pilih yang next page. 2 kali karena ada daftar gambar dan daftar tabel. Pertama daftar tabel dulu. Enter. Lalu di bagian menu reference, itu diklik. Nah, di sini ada insert table of feature, itu diklik juga. Nah, karena kita mau buat daftar tabel, kita pilih yang tabel 1, tadi yang kita buat. Nah, karena sesuai pedoman skripsi, kalau daftar gambar dan daftar tabel itu tidak pakai titik-titik, jadi kita pilih yang none. Kita klik OK. Nah, ini dia. Dan di pedoman skripsi itu juga ada nama judulnya kayak seperti ini. Kita buat pakai tabel agar lebih rapi. Ini tabel, judul, sama halaman. Ini tinggal dirapikan aja. Ini dipilih yang no border. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, tapi di sini ini masih terlihat fontnya itu belum sama, masih ada yang pakai Calibri. Jadi kita samakan dulu. Dan ukurannya pun masih belum sama. Nah, semua sudah sama. Selanjutnya kita buat yang daftar gambar. Sama seperti tadi, reference, lalu insert table of feature. Nah, pilih yang gambar. Ini bagian tab leader-nya itu yang non. Tab leader-nya oke. Nah, seperti tadi, buat judulnya itu pakai tabel, gambar, judul, dan halaman. Ini dirapikan saja. Ini di no border. Nah, ini juga fontnya masih ada yang nggak sama dan ukurannya juga masih belum 12, jadi kita samakan dulu. Nah, ini sudah. Jadi tadi kita sudah menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar, dan otomatis dari daftar tabel dan daftar gambarnya juga. Selanjutnya, nomor 2 itu mengatur pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab atau anak subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Nah, selanjutnya tadi kita disuruh membuat heading dengan metode multi-level list. Nah, multi-level list ini ada di menu home, di bagian sini. Lalu klik define multi-level list, lalu klik yang more. Nah, tadi saya sudah mencoba, jadi saya ulang lagi aja. Di bagian nomor 1 ini, link level to style-nya pilih yang heading 1. Heading 1, terus level to show-nya itu juga level 1. Nah, di sini ini dihapus dulu. Nah, ini sudah benar, tadi bab, terus masih. Lalu, font number width-nya ini pilih yang nothing. Kalau masih tab karakter atau space itu diganti ke nothing. Nah, ini text indent dan ini juga 0. Terus number style-nya itu pilih yang Romawi.
Selanjutnya, kita atur heading 2. Nah, ini link level to style-nya juga diatur ke heading 2. Terus level to show-nya level 2 juga. Nah, ini dihapus dulu. Kalau number width-nya itu space. Kalau tadi kan heading 1 nothing, kalau yang heading 2 itu space. Nah, ini juga 0, masih 0 sama. Nah, ini kita klik di bagian include level. Klik level 1, terus titik, baru pilih number style-nya yang angka 1, 2, 3 ini. Nah, ini kan masih Romawi. Biar sama kayak yang belakangnya, biar mengikuti, biar sama-sama angka 1, 2, 3, itu diklik dulu legal style numbering-nya. Nah, ini nanti dia jadi mengikuti. Selanjutnya, kita atur heading 3. Heading 3, level to style-nya juga heading 3. Level to show-nya itu level 3. Lalu full number width-nya sama kayak heading 2 tadi, space. Ini masih sama-sama 0. Lalu ini dihapus dulu. Nah, di include level number-nya ini kita pilih yang level 1 dulu. Baru titik, level 2, kita klik, terus titik lagi, baru number style-nya pilih yang 1, 2, 3, sama kayak heading 2 tadi. Nah, sama juga kayak heading 2 tadi, depannya kan masih Romawi, biar sama-sama angka, kita centang legal style numbering-nya. Lalu pencet OK. Nah, di sini tuh masih belum teratur kan, jadi kita perlu modify juga di bagian sininya. Di bagian heading 1 ini klik kanan, terus pilih yang modify. Nah, untuk heading 1 ini, semuanya itu fontnya Times New Roman itu diatur. Terus untuk heading 1 ini ukuran fontnya 14 sesuai pedoman skripsi. Lalu bold dan warnanya automatic atau hitam. Dan kalau heading 1 itu center atau tengah, lalu spasinya ini. Oke. Nah, heading 2 juga kita atur sampai heading 3. Ini modify, terus ini sama. Tapi kalau heading 2 dan 3 itu ukurannya 12. Nah, ini bold, terus automatic. Nah, kalau heading 2 dan heading 3 itu rata kiri. Ini juga, ini. Oke, lalu heading 3 juga diatur. Modify, Times New Roman, 12, bold, automatic. Nah, sudah. Nah, daftar tabel ini masuk ke heading 1. Daftar gambar juga masuk ke heading 1. Nah, masuk ke dummy artikelnya ini, bab 1 ini masuk ke heading 1. Ini diatur. Nah, di sini shift enter. Untuk penamaan bab, bab awal atau di bab 1, 2, dan 3 yang bab atas ini, itu harus di uppercase. Nah, seperti ini. Untuk ini subjudul, ini masuk ke heading 2. Kalau ini masuk ke heading 3. Masuk ke heading 3. Nah, ini diatur semuanya. Ini heading 2. Nah, untuk heading 1 kan tadi dia uppercase. Nah, heading 2 ini kalau sesuai pedoman skripsi itu yang kapitalis each word. Nah, kalau yang heading 3 itu yang sentence case. Yang ini. Ini heading 3. Heading 2. Heading 3. Heading 3.
Ini udah masuk bab 2, heading satu lagi. Ini shape enter. Jangan lupa di uppercase. Ini heading 2. Oke. Nah, ini bab 3, tapi kita um, buat ke halaman sendiri. Itu control enter. Lalu heading satu, shape enter. Jangan lupa di uppercase. Ini 2. Oke. Ini masih belum sesuai. Sentence yes. Nah, ini sudah. Lalu kita buat daftar isinya. Jadi kita cek dulu apakah sudah sesuai penamaan judul, subjudul, sama sub-subjudul atau anak judul. Anak subjudul. Ini sudah sentence case. Ya. Ini sudah sesuai. Daftar isi itu letaknya di atasnya daftar tabel. Jadi layout, terus page, lalu next page. Nah, di sini kita buat daftar isinya. Dan jangan lupa daftar isi juga dimasukkan ke heading. Ini masuknya ke heading satu. Selanjutnya, di bagian reference, lalu table of content, sebenarnya bisa automatic table satu dan juga bisa kalau mau pencet custom table of content. Ini tinggal pencet OK. Nah, ini sudah jadi, tapi fontnya sama ukurannya kan masih belum sesuai, jadi kita sesuaiin dulu. Ini di blok. Nah, ini sesuaiin dulu. Yang 9, lalu ukurannya 12. Nah, untuk spasinya itu 1,5. Jangan lupa juga remove space after paragraph. Dan rata kanan kiri. Nah, sudah.
Nah, sudah. Nah, ini daftar isi yang sudah dibuat dan mengacu pedoman skripsi. Nah, selanjutnya nomor 3 itu mengatur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada Microsoft Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Yang pertama kita atur dulu marginnya itu di bagian menu layout, klik yang margin, terus custom. Nah, di bagian topnya ini itu 4 cm, leftnya juga 4, bottomnya itu 3, right-nya juga 3. Nah, orientationnya itu portrait, lalu apply to-nya ini diganti wall document. Terus oke, size-nya 4. Nah, untuk spacing, itu tadi spasi untuk daftar isi sudah saya atur ke 1,5, cuman kita bisa cek lagi aja. 1,5, sudah. Nah, daftar tabelnya juga 1,5. Remove, terus daftar gambarnya juga 1,5. Remove space before paragraph. Nah, selanjutnya untuk spasi yang lain selain tadi daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel itu kan 1,5. Nah, selain itu tuh satu. Kayak misal ini dengan isinya itu satu. Tapi ini belum remove. Nah, untuk isinya ini spasinya dua. Spasinya dua. Dan jangan lupa tab di bagian awal paragrafnya. Dan isinya juga itu justify atau rata kanan kiri. Nah, seperti ini. Dan ini bagian tabel. Kalau sesuai pedoman, tabel itu isinya ini kalau misalkan misah itu harus bareng dengan judul atasnya yang ini. Nah, itu gimana caranya? Itu kita blok dulu judulnya, terus klik kanan di bagian table properties, lalu di bagian row itu centang yang repeat as header row. Nah, itu oke. Nah, dia nanti jadi ngikut seperti itu. Selanjutnya di sini kita cek lagi spasinya sudah satu tapi belum. Nah, biar mempercepat kita pakai shortcut yang Ctrl J itu untuk justify dan Ctrl 2 itu untuk spasinya. Seperti itu. Untuk mempercepat. Semua sama, seperti itu. Kita rapikan satu-satu. Nah, ini juga sama. Table properties, terus bagian row, itu repeat as header row. Oke. Nah, ini untuk ke tengah juga kalian bisa di bagian table layout, ini pilih yang align center. Itu.
Nah, ini sudah semua spasinya, spasi yang diisi paragrafnya ini dua, terus alignmentnya juga rata kanan kiri. Tapi kita juga perlu cross check lagi. Nah, ini sudah semua. Jadi kita selanjutnya membuat nomor halaman. Klik dua kali. Nah, di bagian sini itu ada page number, itu diklik yang bottom of page, line number 2. Nah, ini sudah benar untuk hawalan itu yang Romawi kecil. Sudah benar. Satu. Nah, di sini belum ada. Tambahin. Dua, tiga, empat. Selanjutnya di bagian yang bab ini, itu pakai angka, bukan Romawi lagi. Tapi masih di bagian tengah bawah. Jadi untuk page, nah, ini sudah sesuai format page-nya. Itu number formatnya 123, bukan lagi Romawi kecil. Terus tab F1 juga. Jangan lupa different first page juga. Nah, kalau sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku, untuk setelah selain dari bab awal, itu nomor halaman ditempatkan di tepi kanan, kanan atas. Kalau bab awalan baru di tengah bawah, seperti ini. Nah, untuk ini kan sudah bukan bab awalan, lanjutan dari bab satu tadi. Jadi ini di tepi kanan. Jadi klik yang page number, yang top, yang line number 3. Nah, ini sudah di tempat di tepi kanan. Jangan lupa juga tadi centang different first page-nya juga. Ini sudah sesuai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan sudah ganti bab lagi. Nah, dia otomatis di bawah. Jadi kalau bab baru itu, dia penempatan nomor halamannya itu di tengah bawah. Kalau lanjutannya baru di tepi kanan atas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dia ke bawah lagi. 21, 22, 23, 24, dan 25. Sudah sesuai semua. Kita cek lagi dari atas, barangkali ada yang keubah. Ini 4 ya, sudah sesuai. 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ini masih pakai font Calibri. Jadi belum Times New Roman dan ukurannya juga belum 12. Jadi kita samakan dulu. Times New Roman, ukurannya 12. Kita cek. Sudah, sudah. Cek. Sudah, 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 sudah.
Sudah semua. Nah, itu tadi pengaturan margin, spacing, alignment, sama nomor halaman. Nah, selanjutnya nomor 4, itu disuruh untuk membuat halaman dummy itu untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu diatur ulang atau update daftar isinya. Buat halaman baru dulu, layout, breaks, lalu next page. Nah, yang pertama itu cover. Nah, sebelum itu, di cover itu tidak ada nomor halaman. Jadi ini bagus dulu, di page-nya. Nah, ini nggak hilang. Nah, yang ini, itu di page number, lalu format. Nah, ini di start at Romawi yang pertama. Nah, nah, di bagian cover ini, kalau sesuai pedoman skripsi fakultas, itu di atasnya judul dulu. Misal judulnya eh, analisis peran ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini di bold, terus kapital semua. Lalu setelah judul ini ditulis diajukan. Seperti ini. Nah, lalu bisa diberi logo universitas. Jadi saya sudah cari, lalu ini disesuaikan saja. Selanjutnya ditulis nama penyusun. Selanjutnya nama fakultas dan universitasnya dan tahun. Seperti ini. Disesuaikan saja dengan pedoman skripsi kampus. Nah, cover sudah dibuat. Lalu selanjutnya ini. Nah, halaman pengesahan penguji ini nantinya masuk ke daftar isi. Jadi,
heading 1. Nah, sesuai pedoman skripsi, itu setelah judul halaman pengesahan penguji, bawahnya kita sesuaikan dulu fontnya dan ukurannya. Skripsi, lalu judulnya yang tadi itu, setelah itu nama penyusun, misalnya tanggal 28 Juni 2025. Nanti spasinya diatur. Setelah itu ada nama penguji dan tanda tangan. Nah, agar lebih rapih, kita buat pakai tabel. Di bagian insert, tabel, seperti ini. Tulisan 1, setelah itu masih buat tabel lagi. Disesuaikan. Dirapikan saja. Ini. Lalu tabelnya ini pilih yang no border. Ini juga sama, no border. Nah, ini sudah jadi halaman pengesahan pengujinya. Selanjutnya, membuat halaman persetujuan pembimbing. Ini juga sama, dia heading 1. Sudah heading 1. Lalu di center. Disesuaikan fontnya, ukurannya. Nah, ini agak rapih, kita pakai tabel lagi. Di bagian insert, nama pengusung, fakultas atau jurusan,
judul skripsi. Nah, ini tidak bold ya. Ini dirapikan. Lalu di sini bawahnya kita pakai tabel lagi agar rapih. Dosen pembimbing. Misalnya dosen pembimbingnya, saya tulis dosen yang mengampu saya di mata kuliah aplikasi komputer ini, Bapak Satrio. Lalu yang kedua, misal dosen yang mengampu saya sebelum ujian akhir semester, yaitu Ibu Sylvie. Ini lebih semua. Selanjutnya di sini kita buat tabel lagi agar lebih rapi. Selanjutnya buat tabel lagi. Selanjutnya membuat tabel lagi di bagian insert table, lalu ini. Nah, setelah itu jangan lupa tabelnya, bordernya itu di no border. Semuanya no border. Dan itu tadi halaman persetujuan pembimbing. Ini halaman cover, halaman pengesahan penguji, dan halaman persetujuan pembimbing. Lalu kita atur atau kita update daftar isinya. Caranya,
di reference, di sini ada update table, itu diklik aja, update and clear table, lalu di oke. Nah, ini sudah masuk halaman pengesahan, halaman persetujuan itu sudah masuk semua. Lalu kita atur lagi, ini fontnya berubah, jadi kita atur lagi spasi dan font dan ukurannya. Times New Roman 12, spasinya 1,5, dan sudah. Ini juga 1. Selanjutnya, daftar tabel juga perlu di-update. Barangkali ada halaman yang sudah berubah. Di bagian reference, lalu update table, update enter table, lalu oke. Nah, ini kita samakan lagi fontnya 12, spasinya 5, sudah. Daftar gambar juga sama, reference, update table, update table, dan oke. Times halaman 12, 5, dan sudah terisinya. Nah, yang terakhir, ini kita disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu, buat daftar pustaka dan atur ulang atau update daftar isinya. Nah, tadi kan kita disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar. Nah, kalian langsung aja bisa search Google Scholar, lalu diklik. Tadi kan pembahasannya nggak jauh-jauh dari tentang ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, dan tentang lingkungan. Jadi kalian cari aja sesuai topik yang dibahas. So, ini kita download. Kita buka Mendeley-nya. Nah, lalu add reference, import file, dan import file beberapa referensi yang tadi sudah kita cari itu 5. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengutip jurnal dari orang lain atau mengutip dari referensi itu harus diberi citasi. Misalnya itu ditaruh di paragraf ini ya. Jadi di bagian menu reference kalian klik dan di sini ada Mendeley set. Jadi kalian perlu nyambungin Mendeley-nya terlebih dahulu ke Word-nya. Nah, di sini contoh tadi di sini kita cari aja yang sesuai dengan topik tersebut yang tadi sudah kita cari dari Google Scholar. Misal ini. Nah, ini langsung aja klik insert citation-nya. Nah, nanti dia otomatis masuk. Selanjutnya misal di paragraf tadi sudah 1 dan perintahnya itu disuruh 5. Dan misal di sini insert citation juga. Nah, sini otomatis. Lalu misal di tadi sudah 2, misal di sini insert citation. Nah, dia otomatis juga 3 dan misal di sini insert citation 4. Selanjutnya yang terakhir bisa di sini insert citation 5. Nah, jadi itu tadi cara citasi dari sumber atau jurnal yang kita kutip. Selanjutnya kita membuat daftar pustakanya. Caranya daftar pustaka. Ini pakai heading 1 karena nanti dia masuk ke daftar isi. Nah, lalu
kita masukkan jurnal-jurnal yang tadi sudah kita citasiin itu dengan cara masih di Mendeley Site ini ada titik 3 di tepi kanan, itu diklik, lalu di bagian insert bibliografi itu diklik continue. Nah, dia otomatis. Ini disesuaikan aja fontnya. Itu Times New Roman. Lalu 12. Spasinya 1. 5. Dan rata kanan kiri. Dan ini sudah sesuai abjad. Sudah sesuai urutan abjad. Nah, selanjutnya kita atur ulang lagi daftar isinya. Nah, di sini di bagian reference, di sini update table, lalu update enter table, lalu oke. Di sini sudah masuk daftar pustakanya, tapi fontnya berubah. Jadi kita atur lagi. Times New Roman 12. Kanan kiri. Spasinya 1,5. Dan kalau sesuai pedoman skripsi, bagian bab ini bold, daftar pustaka juga bold, data tebal, namun di sini tidak tebal. Seperti ini. Itu tadi caranya melakukan citasi menggunakan Mendeley dan membuat daftar pustakanya sekalian. Seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai proses editing dan layouting naskah sesuai instruksi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai setiap tahapan proses yang telah saya kerjakan. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengerjaan saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.